Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Liu. Ia adalah orang yang sangat jelek sehingga banyak orang yang membulinya. Suatu hari dia bermimpi buruk tentang orang-orang yang membuli wajahnya. Karena tak kuat lagi menerima bulian-bulian itu, akhirnya Liu memutuskan untuk melakukan operasi plastik pada wajahnya dan pindah ke kampus baru untuk bertemu dengan teman-teman baru. Liu memiliki mimpi untuk menjadi seorang pembuat parfum. Dia ingin membuat parfum yang memiliki merek sendiri. Dan orang tuanya pun mendukungnya dan memastikan orang-orang tak mengenal wajah asli Liu yang jelek dulu. Alamat lalu. Hamina? Alainnya Liu Ibu mentai tu lah. Ditamna makanan nilaw na. Dia pun akhirnya pergi ke kampus barunya. Ketika sampai di pintu kelas, dia pun melihat satu persatu temannya. Ada seorang wanita bernama An. Dia adalah gadis cuek yang terlihat cantik, namun juga tampan. Di saat yang bersamaan ada Faye. Dia gadis populer di kampus itu. Semua orang memuja tentang parasnya yang cantik dan gay. Adalah mahasiswa baru kedua yang ternyata berasal dari SMA yang sama dengan Liu. Ketika mereka dulu sekolah, Liu pun mencoba menyelinap masuk, tapi tiba-tiba Gay memanggilnya. Kan tentu memicu Liu untuk mengingat kembali kejadian di masa lalu ketika di sekolah sebelumnya bersama dengan Gay. Saat dia masuk kelas, semua mata tertuju pada Gay karena parasnya yang menarik perhatian semua orang. Liu pun akhirnya masuk kelas sambil menutup wajahnya dengan tablet agar dia tidak ketahuan Gay. Namun salah satu mahasiswi yaitu Mimi seperti tidak asing dengan wajahnya Liu, yang membuat memori Liu terputar kembali ketika dia dulu dibuli oleh teman-temannya. Honalai tamata na bathlikam na pau pamilu, belok kumita horap nong na. Naya may hautirit, san kananya, kuminuwahon. Kuno silikon na. Yang lihat kejadian itu pun langsung berusaha untuk melindungi Liu dengan mengajaknya untuk berteman dengannya. Kemudian mengajak Liu untuk duduk bersama. Dia juga mengatakan kalau Liu itu kecantikannya adalah kecantikan yang natural. Tapi lagi-lagi, Gay mencoba untuk tapar ke Liu dengan menulis friendly reference. Tapi hal ini hanya membuat Liu ketakutan. Melihat ketakutan itu, Faye pun membantu Liu untuk menghindari Gay. Dan akhirnya mereka berdua menjadi akrab. Saat Gay mencoba untuk mengambil Liu lagi, Faye pun buru-buru menarik Liu untuk keluar dari kelas. Lalu Faye mengajak ke tempat di mana mereka berdua bisa berdoa untuk memohon tentang keinginan yang ingin dicapai. Olaf nong, Fun Peter Palmer kami berkila bahwa makanan ini pria lai, yaftat hama lai, kingdang kau lai, percaya ke hana, kita kami itu. Nu hao hana we kami, hoya benak we tai ha. 入俾 professor 勁勁，你眼一樣，衰到對那下，我入俾小學嚟講下，俾一刻叻嚟，海平我等白面一下，乜都打嘅唔入內。Setelah mereka berdua berdoa tentang keinginannya masing-masing, Faye mengajak Liu untuk foto bersama. Ketika itu mereka berdua pun menjadi teman yang semakin akrab. Setelah kegiatan belajar di kampus selesai, teman-teman sejurusan Liu dari Departemen Kimia menghabiskan waktu bersama di bar. Mereka memilih perwakilan kontes untuk tingkat kampus. Mereka mencari perwakilan mahasiswa tertampan dan mahasiswa tercantik dari angkatan mereka. Sementara itu senior mereka, McKenzie, berbincang tentang bagaimana cara mendapatkan hati para gadis dan membantu Mark untuk mengirim pesan kepada Faye. Namun Sen justru jatuh cinta pada Liu, gadis yang duduk bersama dengan Faye. Bo, Horina kan hamhau. Siapa? Pemungutan suara pun dimulai. Akhirnya, Gay memenangkan kontes untuk mewakili sebagai dia tertampan di jurusannya, sementara Faye dan Liu berada dalam posisi imbang. Mereka sama-sama dipilih sama banyak. Ketika itu, Faye pun merasa kalau Liu adalah wanita yang cocok untuk mewakili jurusannya. Karena baginya Liu sangat cantik dan kecantikannya itu alami. Semua teman-teman setuju dengan apa yang dikatakan Faye. Sampai tiba-tiba, dia bilang kalau itu tidaklah benar. Liu bukanlah wanita dengan kecantikan yang natural. Dia pun menolak untuk memfating ulang, ditambah dengan semua orang memuji kecantikannya. Liu ketika itu menjadi sangat gugup. Liu pun pada akhirnya menolak dan dia mengaku telah melakukan operasi plastik kecantikannya tidak ala alami. Kenapa terhanin hidupnya hebat menalo?
Lo hot hona. Leo, fair hom dolina. Guess what in zinga? Syrup hamas hard. Malipin tak lalu. Not hon. Number is what hamas hard fe. A hot hona. Kilomidane die pot. Lot hamar hanale dan hag. Ketika pergi dia pun berkomentar tentang betapa bagusnya aktingnya tadi dan layak mendapatkan penghargaan artis terbaik. Ketika di luar, Liu Puran Sumara ke Guy karena telah memburinya lagi ketika itu dan mengecek tentang tesnya. Liu menjelaskan kalau dia melakukan operasi plastik seperti sekarang agar dia memiliki teman dan tidak dibuli lagi seperti di sekolah sebelumnya. Liu merasa kalau Guy telah merenggut semua keinginan itu dan memaksa Liu untuk dibuli lagi seperti dia sama dulu. Dia pun bilang kalau dia tak pernah bermaksud jahat kepada Liu. Dia hanya memperingatkan agar Liu berhati-hati dengan Faye karena menurut Guy, Faye itu bukanlah orang yang tulus dan tentu saja di sana semua teman-teman yang melihat Guy sebagai orang yang menghakimi. Tentu di situ semua orang tidak suka kepada Guy padahal sebenarnya maksudnya adalah baik. En ordning. Gain har man gått denne her på. En vunnig om et hul Har mit hat på mig med pura. Har vi lova. La hot hona. Och vill ordning. Neppe like. Bara gången. Kemudian film flashback menunjukkan Guy pernah menyaksikan Faye mencari tahu mengenai orang tua Liu secara online yang telah memposting mengenai operasi plastik yang dilakukan Liu. Semua komentar yang dia buat tentang acting dan menjadi pembohong sebenarnya ditujukan untuk Faye yang menyadari bahwa dia terus memanggil Liu kecantikan alami untuk membuatnya kesulitan dia sebenarnya menghadapinya. Setelah Liu pergi tapi Mark telah membayar Faye. Faye tetap berusaha untuk membuat Liu menjadi mahasiswi tercantik dan hal itu menimbulkan banyak perdebatan dan di media sosial juga banyak yang membenci Liu karena dianggap telah merebel dari Faye. Liu merasa kekhawatiran Guy tidak tulus karena hambatnya dia merendahkannya di masa lalu. Dia memintanya untuk menjelaskan tetapi belum sempat dijelaskan. Sen muncul dan meminta Guy untuk mundur. Habis kebelenduan. Kehudipoya by misalnya. Dia pun meminta Sen untuk tidak mencampuri urusannya dengan Liu. Tapi Sen tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Dia menyuruh Guy untuk pergi karena Sen ingin melindungi Liu. Hal itu terlihat jelas karena memang di momen itu Sen sudah menyukai Liu. Tetapi dia masa depannya, hidup bisa damlana. Du hamlet uploaden bundesan. Dan mengadu menjadi kiawrevina. Kiawi. Hasil porno fantasik med. Någon jag kuiga benito, du var, jag är pisvekan upp ahead i hab. Tre kan dina i hakio. Aula, trygan äti mikio. Ka, bisen, hafalhanen han. Kemudian Liu pun pulang ke apartemennya. Tidak disangka Sen ternyata mengikutinya dari belakang. Liu yang ketakutan dia pun berusaha melangkah lebih cepat dan menyuruh petugas bersih-bersih untuk membantunya karena yang dilakukan Sen ini sangatlah mencurigakan. Saat tiba di pintu apartemen ternyata Sen sudah ada di sana. Liu pun sangat terkejut dan malu di saat yang bersamaan. Sen langsung bilang kalau dia juga tinggal di apartemen yang sama. Ternyata anggapan Liu kalau Sen mengikutinya itu salah karena memang Sen tinggal di sana tepat di samping tempat Liu tinggal. Pawa. Jika Yu Honi kan, kita datam Liu, pikir kau hongpi. Kap, keesokan harinya saat Liu menjemur pakaian tiba-tiba orang tuanya menghubungi lewat panggilan video saat sedang berbicara dengan orang tuanya. Sen tiba-tiba muncul di sampingnya dan langsung menyapa kedua orang tua Liu. Dia langsung menceritakan di sana tentang kejadian kemarin tiba bersama dengan teman-temannya. Berimu hurahap. Podiwa, Liu Hodong Gun Wanit Nine Hap Body Gun to Wikosodekam, that in Simel from Nine Apple One at in Yidum Jake Yonasam. Obsilaton in here, not the Ansawilekam. Glut Benan Sabinala Laukundio Grub and Nick Hope, the Pokum of Matt Homa and a cup. He may be simple of Hamal Yubanina Hat Naunala. Yinko Hope Banina from Popomel to Jimpin Hold away.
Mendengar itu, orang tua Liu pun akhirnya percaya kalau Sen ini adalah teman yang baik dan kelihatannya Sen ini bisa diandalkan untuk melindungi Liu. Pemungutan suara untuk memilih perwakilan paling cantik di kelas pun akhirnya selesai dan Liu lah yang menjadi perwakilan mahasiswi paling cantik di kelasnya. Namun tetap saja di momen itu Guy dan An tak suka karena mereka merasa ada yang janggal dengan pemilihan ini, terutama kebaikan yang dilakukan oleh Faye. Ketika di kampus saat Faye bermain kucing, Liu datang mengampirinya. Di situ Liu meminta maaf karena tempo hari Liu tak memberitahu bahwa Liu dulunya pernah menjalani operasi plastik. Mendengar itu Faye tidak mempermasalahkannya sama sekali. Liu pun bilang kalau dia berniat mengundurkan diri dari kontes kecantikan itu karena dia merasa kecantikannya bukanlah hal yang natural. Ini semua akibat operasi plastik. Faye lebih pantas mengikutinya. Mendengar itu Faye tentu saja berniat membantu Liu untuk mengurus semua itu. Dan di sini pun diceritakan ternyata di balik semua tindakan baik yang dilakukan oleh Faye memiliki rencana tersendiri. Dia ingin menghancurkan kehidupan dari Liu karena memang Faye sudah iri dengan kecantikan yang dimiliki oleh Liu. Dan apa yang dilakukan selama ini oleh Guy itu tidaklah salah. Dia selalu mencoba memperingatkan Liu tentang hal-hal aneh di depan Faye. Tetapi Faye justru salah tanggap dan mengira kalau Guy adalah seseorang yang jahat. Padahal selama ini dia selalu mencoba peduli kepada Liu. Saat dia ingin berangkat ke kampus, dia melihat sedenah parfum yang ada di mejanya dan ternyata parfum itu milik Liu. Yang tak sengaja Liu jatuhkan ketika dia bersama dengan Guy. Ingatan masa lalu Guy pun muncul ketika masih di sekolah dulu mengajak Liu pergi toko parfum. Fadiha, when you do what I've been says ha, mebelahat. Kuni Hashoshanula, Loya Hashohan Hong Dunin. Kindup mai, Infola mai, Pinfashos Yawanevana. Sesampainya di kampus, Guy selalu mencoba untuk mendekati Liu. Namun Liu terus menghindar karena dia selalu teringat masa lalunya yang menyakitkan dan dia tak ingin Guy menyakitinya lagi. Guy pun berusaha untuk menjelaskan maksud dan tujuannya mendekati Liu. Tetapi Liu langsung bilang bahwa dirinya sudah tahu kenapa Guy berusaha mendekatinya. Pasti dia ingin menyakitinya. Karena bagi Liu, Guy adalah orang yang lebih buruk daripada teman-temannya dulu yang membuli dia di sekolah. Liu merasa Guy hanyalah pura-pura bersikap baik padanya selama ini, seperti apa yang dilakukan Guy dulu saat mereka di toko parfum. Mendengar itu Guy pun terus-terusan menjelaskan alasan kenapa dia melakukan semuanya itu. Dia selalu bilang kalau dia tak ada niatan sama sekali untuk menyakiti hati Liu. Bahkan Ni sendiri mengatakan kalau teman-teman lainnya yang menghinanya Guy adalah satu-satunya orang yang tak pernah menghina Liu. Liu pun di situ langsung bilang dia menginginkan Guy untuk berhenti menemuinya. Dan sudah merasa tak bisa menjelaskan apa-apa lagi, dia pun pergi dan mengembalikan parfum milik Liu yang dia sempat bawa. Hanang kero bau katong hamalai, love tunga siwit lo ngay, hamap dan hello rai bauf, hanap bulan zadai. Holom, kenapa dia hanap kasabay zay mga suda? Karay. Setelah Faye mengetahui fakta kalau Liu adalah gadis yang pernah melakukan operasi plastik dan dulunya dia selalu dihina karena penampilan buruk, Faye pun berusaha mulai menyindir Liu. Gayang di sana tentunya melindungi Liu dengan menyindir balik Faye. Tapi akhirnya Guy pun disuruh keluar atas saran dari An. Saat di luar, Guy mencoba untuk menenangkan dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Liu. Namun Liu yang sudah tak percaya kepada Guy dan beranggapan bahwa selama ini Guy hanya ingin mempermainkannya dan tak ingin melihatnya bahagia. Lalu Liu pun mengingat kembali bagaimana sikap Guy kepadanya saat masa sekolah dulu, di mana Guy mengajak Liu untuk pergi ke toko parfum dan menyindir parfum pilihan Liu. Saat Guy melanjutkan omongannya, ternyata Liu sudah pergi dan itulah yang membuat Liu salah paham selama ini terhadap Guy. Di sisi lain, Mac, salah satu mahasiswa tampan fuckboy juga, dia mendapatkan tugas dari temannya Sen untuk
menjaga Liu demi dirinya, tapi alih-alih menjaga Liu, justru Mac telah yang jatuh cinta dengan kecantikan Liu. Ketika itu Mac pun langsung bilang kalau dia menyukai Liu. Mendengar itu tentu Liu tersipu malu dan tentunya dia gugup bingung harus berkata apa-apa. Nah, untuk pertama kalinya ada seorang pria tampan yang mengatakan kalau dirinya disukai. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mac itu, Liu pun pergi ke toilet untuk memikirkan perasaannya. Dan saat Liu pergi, Faye pun datang di situ dan dia bilang kalau dia menyukai Mac. Ya, nyatanya Faye tidak ingin kalau Liu mempunyai pacar seperti Mac. Lama setelahnya Liu pun datang kembali. Dia berpikiran kalau dia juga menyukai Mac yang tampan. Karena hal itulah dia pun bilang kalau dia juga menyukai Mac, tetapi Mac yang sudah terlanjur diracuni pikirannya oleh Faye. Ia pun langsung bilang kalau ungkapan perasaannya tadi hanyalah prank dan acting untuk acara teater kampus. Yuria ding zang lena ke tuangai dia. Higa fan bortละครงานมหาลัยดูว่ายังเหลวเนี่ยพอจะเป็นนางเอกได้ไหมก็แค่นั้นเองนี่คิดจริงเหรอเนี่ย Untuk kejadian itu membuat Liu sangat sedih karena dia merasa dipermainkan. Dia tak menyangka dengan parasnya sudah cantik seperti sekarang, orang-orang juga masih mempermainkannya. Bahkan kejadian itu direkam oleh banyak orang dan banyak yang mempertanyakannya, menertawaan dirinya. Namun semua mata beralih ketika Maker jatuh akibat Guy yang menjanggal rakinya. Di situ ternyata Guy berusaha untuk membalas tindakan jahat yang dilakukan Mac karena dia tak suka kalau ada seseorang yang menyakiti Liu. Feh, kok macam ni? Port TV, kan ke apa? Makin emosi dia pun mencoba berkelahi dengan Guy dengan cara melempar kursi kantin tapi malah mengarah ke Liu. Sebelum kursi itu sampai ke Liu dengan sigap Guy langsung menahan serangannya. Guy pun langsung menendang Mac. Sebelum Mac membalas tendangan tersebut, kedua temannya menahan Mac agar berhenti dari perkelahian itu. Oh, strik, ulinas. Kau parola dari tidak melihat beha. Kiwasan lahan mahalaya. Bah. Greg, we about that. Looking at holiday. Setelah kejadian itu, Liu hanya terdiam. Faye berusaha menenangkan Liu dan menyuruhnya untuk melupakan kejadian tersebut. Setelah itu, Liu pun pulang dalam keadaan sedih ke apartemennya. Di sisi lain, Guy dan Mary marah-marahi oleh dosen akibat perkelahian mereka tadi. Mac pun mencoba membela kalau semua yang mengawali adalah Guy. Dia membawa temannya Sen untuk memberikan kesaksian. Kemudian dia menampilkan rekaman video tentang kejadian di kantin tadi. Namun siapa sangka, Sen bukannya membela Mac, dia justru membela Guy di sana karena Sen tidak suka kalau Mike melukai hati wanita yang disukainya, yaitu Liu. Liu, apabila Mike sedih, tidak dia nothing happen. Tidak tidak dia. Oh, man, how many fire hananya? Listen, kung tamnaknya. Temen gohoknya. Nai mau to do that how? Let me come up eating ever. 连着嘛過海故事嚟解，可能會嘅，不可能不係真實間。Bagaimana aku tak bisa kami bilang dia. Saat mengobati lukanya di rumah, dia meminta kepada adiknya untuk tidak melaporkan kejadian perkelahian tadi pada ayahnya. Alih-alih merahasiakan itu, justru adiknya langsung memberitahu ayahnya yang membuat adiknya langsung kabur menghindari Guy. Saat dia berusaha mengejarnya, secara tak sengaja Guy menyenggol foto keluarganya. Dia pun mengambil foto itu dan merobek bagian ibunya. Terlihat ada permasalahan yang belum dijelaskan antara Guy dengan ibunya. Lalu saat Liu menunggu pakaian yang sedang di laundry, Sen datang mengambilnya dan bertanya kenapa Liu tak pernah membalas pesan-pesan yang dikirimi Sen beberapa waktu lalu. Ajalid menjawab. Liu pun bertanya balik kenapa Sen mengirim Mac untuk mendekati Liu, yang mana pada akhirnya itu berujung menyakiti hatinya Liu. Sen pun meminta maaf dan menyesal karena dia tak menyangka kalau Mac akan melakukan hal seperti itu.
Higa miru waga nawe mang bidon to na iman rependa mia. That Luweta ben Horna, ho hine bitet gamen hyre bloina, leversan malaudwewa, ha mehema yugablui, DNIF, Higa Sabana, what? Tafhayana fasen yadi highway of formally view, Timandara itu fight at up sa German joba undukman hanjur kan gaidu panliu stara plan la ha then get at up kripora bra by chinga, you tapmanya daring at rundunya, gaisla lutau mia, asli dari faye, chinga, gaisla lu brusha, malindu mieliu ketika faya kan laksana kan rendanaran dananya untuk menanturkan liu, kemudian faya menajat liu ketua parfo, dia lagi-lagi bilang untuk melupakan kejadian dirinya dengan magis. Itu Fai juga manipulatif dengan bilang kalau dia mengakui perasaannya kepada Meg dan itu ditujukan agar Liu tahu bahwa sebenarnya Meg tak mempunyai perasaan lebih kepada dirinya. Ya di sini padahal jelas-jelas Fai tak ingin kalau Liu itu disukai oleh seorang pria seperti Meg konanya. Lebih bok shopping Magna. Ya hotel kita Liu. Kalau hedwat Meg's hop get Liu of mat. Lo Kalaya dalom tos hop dua or hos hop get with the bow. Kalay elom zapi Meg do. Gam honein. Look a kid what told a yappy Meg but a gare. Grebo hike gana one low. Ting ting and what that's a bit of on big low, but I mele fe melee. Unwesa hampit hong gallery, kemudian di kafe saat Gay memesan kopi, ayah tiba-tiba datang mengambil ringnya dan sengaja menjatuhkan petir pada Guy. Dia berniat untuk mendekati Guy kali ini, mengumpulkan segala informasi tentang Liu. Rasa didekati, dia pun rasa risih dan tahu bahwa Fai mempunyai niat buruk terhadap dirinya. Karena itulah dia pun langsung pergi meninggalkan Fai. Di saat yang lain, Meg yang sudah mempunyai dendam kepada Guy, dia pun memikirkan cara untuk menjatuhkan Guy. Tapi Fai tiba-tiba mendatangi Meg dan bilang kalau dia tak bisa bersama Meg karena Fai tak ingin mengkhianati temannya Liu. Hal itu tentu membuat Meg sangat marah dan menyalahkan semuanya itu kepada Liu. Karena hal itulah Meg pun berencana untuk menyebarkan foto lama ketika Liu duduk belum operasi plastik wajahnya yang sangat jelek. Meg pun mengajak Liu untuk bertemu dan dia mengancam Liu di sana. Ketika bertemu dengan Liu, Meg pun bilang kalau Liu tak mengizinkan Fai agar berpacaran dengan Meg tidak akan tega-tega untuk menyebarkan fotonya Liu. Liu yang menganggap kalau Fai adalah sahabat baiknya, tentu ia tak ingin memaksa Fai berpacaran dengan Meg karena hal itulah Liu pun tak bisa menjalankan apa yang dikatakan oleh Meg. Dan saya Liu ramai love top pizza. Lebih baik Liu jadi agak pia. Happy anything for leg. The level he met was of night. That hal Liu made him. Pia for not by Liu me. Kuya helu apa itu piga fe. Dan benar saja setelah itu Fai bilang kalau dia tak mau berkencan dengan Meg. Alasannya sudah jelas dari awal. Fai memang tak mempunyai perasaan dengan Meg. Lebih lagi niat Fai dari awal adalah agar Liu foto jeleknya tersebar sehingga Liu mendapatkan bulian lagi dan sekarang semua rencana Fai berhasil dilaksanakan. Karena hal itu Meg yang sangat marah. Dia pun langsung menyebarkan foto-foto jelek milik Liu. Tapi saat yang bersamaan Guy dan An datang untuk menggantikannya bahkan di situ Guy langsung berkelahi dengan Meg. But Guy Oliver mau dihibur. Yeah, what the fuck? That's bull. Kung gumari mi siya na boy. Oke lah Shumai. Tapi sayangnya semuanya telah terlambat. Foto-foto Liu jelek itu telah tersebar. Tentu semua teman-teman Liu dan mahasiswa-mahasiswa di sana terkejut melihat betapa jeleknya wajah Liu yang dulu. Tentu Liu merasa malu. Dia merasa seakan-akan seperti dibully lagi seperti
seperti di sekolah sebelumnya. Dia pun berusaha untuk mengejar Liu. Dia ingin menenangkan Liu, tetapi dia kehilangan jejaknya karena Liu sudah naik taksi duluan. Dia pun menelpon Anne dan bertanya di mana alamat rumah Liu karena dia tak ingin kali ini Liu harus sendirian menahan kesedihannya. Sesampainya di rumah Liu, semuanya telah terlambat karena ada lelaki lain yang menenangkan Liu. Dia adalah Sen. Ya, di situ Liu menangis di pelukan Sen. Petugas di sana hanya bisa melihat dengan darah yang menetes di tangannya sehabis dia berkelahi dengan Meg. Saat di supermarket, dia secara tak sengaja bertemu dengan Sen. Mereka berdua yang sama-sama mengetahui kalau mereka berdua menyukai wanita yang sama, yaitu Liu. Di situ mereka pun akhirnya menunjukkan betapa mereka dekat dengan Liu. Awalnya Sen bilang kalau dia tinggal sebelahan apartemennya pas dengan Liu. Dan kan Gai pun bilang kalau Liu merupakan teman se-SMP-nya sehingga pasti Gai lebih tahu daripada Sen. Udah kalau lu wala. Lu sehat. Hormon lem macam Liu dan motor. Lagaไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ชายข้างบ้านนี่นะจะดูแลLiuให้เป็นอย่างดีไม่เหมือนกับเรื่องที่มุสารู้ทุกอย่าง Keesokan harinya, Gai dan Meg dipanggil ke ruangan dosen. Mereka berdua pun diberi hukuman, tetapi hukuman Meg lebih banyak karena dia lebih banyak melakukan pelanggaran mulai dari perkelahian dan menyebarkan foto-foto Liu. Dosen itu pun memberikan pengurangan poin pada Gai sebanyak 20 poin, sementara Meg 50 poin. Meg juga diberi hukuman tidak boleh mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Setelah itu, Gai pun bilang ke Meg kalau dia akan membantu meringankan hukuman Meg dengan catatan Meg memberitahu siapa yang memberikan Meg fotonya Liu dulu ketika dia jenak. Meg pun setuju. Dia cerita kalau dia mendapatkan foto Liu berasal dari salah satu pengguna media sosial di komunitas Discord, yaitu Faye. Di situ Gai pun akhirnya menyadari kalau Faye lah dalang di balik semua ini dan dia harus mencari bukti untuk membuktikannya. Dia pun menjadi pengguna aktif dan masuk ke dalam komunitas Discord itu. Dia pun memulai misinya. Dia selalu memperhatikan gerak-gerik Faye, memastikan bahwa Faye adalah seseorang yang meminta foto-foto Liu sebelum operasi. Pasti setelah merasa kalau Faye lah yang mengirim itu, Gai langsung menghampiri Faye dan menuduhnya. Tapi Faye bilang kalau itu bukan akun miliknya. Tentu hal itu membuat Gai semakin bingung entah siapa yang mengirimnya. Dia masih belum menemukan jawabannya. Lalu hingga akhirnya cuma dia di mendim. Song hafane cuma dia di mensong. Behaja ni pulang. Saat kelas selesai, Faye menghampiri Gai ketika berada di loker kampus. Merasa gerak-gerik Gai itu selalu mengikutinya. Faye pun menyangka kalau Gai mungkin saja menyukainya. Sementara Meg ada di tempat yang sama melihat itu, dia pun salah paham mengira kalau Gai mungkin menyukai Faye juga, yang membuat Meg menjadi emosi. Meg berniat untuk menghampiri Gai sebelum kedua temannya menahannya. Dia pun di situ langsung bilang kalau dia tak menyukai Faye sama sekali. Keesokan harinya, Liu yang takut dibully, dia tak berangkat kuliah. Tentu saja Sen pun menemaninya di sana menyiapkan makanan untuk Liu karena Liu masih sangat ketakutan. Akhirnya Sen pun mengajak Liu membuat parfum di taman sembari belajar agar Liu tak merasa khawatir tertinggal pelajaran di perkuliahan. Dari situ Sen mengajak Liu mengelilingi taman sambil memamerkan pengetahuannya terkait proses pembuatan parfum. Mendengar itu, Liu sangat terkagum dengan apa yang diketahui oleh Sen, membuat Liu mulai menaruh perasaan kepada Sen dan mereka pun semakin dekat menghabiskan waktu bersama. Malam harinya Sen pun mengajak Liu untuk mengikuti pameran pembuat parfum yang sangat terkenal, sekaligus mengajaknya bertemu dengan pembuat parfum terkenal itu. Tentu saja lagi-lagi apa yang dilakukan Sen itu membuat Liu semakin terpukau dengan Sen. Pembuat parfum terkenal itu bernama Linda. Mereka bertiga akhirnya berbincang banyak. Telah berbincang-bincang, Linda tertarik dengan karakter dari Liu. Dia melihat dirinya di masa lalu ada di dalam Liu. Semangatnya, esennya mengenai parfum itu sama dengan dirinya. Linda dan Liu pun dan semakin asik mengobrol. Mereka bercerita tentang banyak hal. Liu cerita tentang operasi plastik yang dilakukannya, dan Van Linda cerita tentang kehidupannya yang sulit karena dia wanita yang sudah bercerai. Sementara itu, Dai dan An pergi bersama untuk membahas mengenai Faye dan Liu. Saat Gary membuka pintu kafe, betapa terkagetnya dia ketika melihat Liu bersama dengan seorang
seorang wanita, dan wanita itu ternyata ibunya Guy. Dia adalah Linda. Tentu saja Guy sangat terkejut dan dia membisu. Guy pun langsung mendatangi Liu dan dia bilang kalau Liu tak seharusnya dekat-dekat dengan wanita ini karena wanita ini adalah seorang yang egois. Ya memang Guy menganggap ibunya masih egois, bak meninggalkan keluarganya dulu dan bercerai dengan ayahnya. Liu yang tak tahu kalau Linda merupakan ibu Guy. Di situ Liu pun malah mengetam Guy karena Liu mengira kalau ibunya Guy ini adalah seorang yang baik hati. Guy yang sudah tak kuat lagi bertemu dengan ibunya. Dia pun langsung pergi mengajak untuk keluar dari kafe. Hingga låtsas kommunen. Yang långt är som är. Inside i händer på björn och en god division till hans kommunen. Mail hockeyländer. Lohab. Kan det se på vad hon har med mina? Kan så kort kan beina på. En. Belaningen det var. Saat dia sudah pergi, Linda memberitahu kepada Liu kalau Guy adalah anaknya. Linda pun meminta tolong kepada Liu untuk membuat Guy bisa menjalin hubungan lagi dengan dia karena dia bingung harus meminta maaf seperti apa pada Guy. Liu sendiri sebenarnya masih bingung juga apakah dia harus terlibat ke dalam urusan keluarga ini atau tidak karena memang Liu baru pertama kali mengenal Linda. Liu takut kalau dia membantu Linda, Guy akan membencinya. Setelah memikirkan dengan hati-hati, Liu pun akhirnya meminta Guy untuk bertemu dengan Linda. Namun awalnya Guy mengira kalau Liu membicarakan tentang Fai. Guy pun memberitahu kalau mereka telah mendapatkan hukuman diskors selama 1 semester akibat perbuatannya. Jadi Liu tak perlu khawatir lagi mengenai masalah itu. Namun Liu tidak membicarakan tentang Fai. Dia membicarakan agar Guy bertemu dengan ibunya. Sebenarnya Guy tahu kalau ibunya duduk beberapa meja dari tempat Guy dan Liu berada. Dia pun langsung memanggil ibunya untuk keluar. Dia bilang ke ibunya agar ibunya berhenti memanfaatkan Liu untuk kepentingan dirinya. Ibunya tentu mencoba memberitahu kalau Guy itu salah berpikiran tentang ibunya selama ini. Ibunya tak pernah ingin meninggalkan anak-anaknya. Guy tentu saja menolak penjelasan itu dengan berkata kalau ibunya meninggalkan keluarga Guy untuk bersama dengan pria lain dan tidak pernah berpikiran bagaimana perasaan anak-anaknya. Ibu Guy tentu terkejut mendengar itu karena apa yang dipikirkan oleh Guy itu bukanlah kisah yang sebenarnya. Tapi Guy tidak saja tak bisa untuk mendengarkan hidupnya. Homelolona hunja maha hundame. Tang-tang di hunting komanombe. Bame hakas hingalena, ta hungar hinga. Mekai kita dudang dode non de komle. Alpat hayur hayan hanam hop doing it I. Ting be ha wish I hun my own hunna. Talung have a pot hamlay. Paul hayu king hang hunga noma do it a lot. Na funne frey hamlay. Kita lil hon doing. Lemute hunza kia. Gani hunza get from it mabone. Ayo Guy kemudian keluar dari kafe. Tentu saja Liu langsung mengejarnya. Guy menyuruh Liu untuk tidak berani dekat-dekat lagi dengan ibunya karena ibunya adalah orang yang jahat. Liu pun meminta penjelasannya apa alasannya. Guy pun akhirnya menjelaskan semuanya. Alasan Liu dulu salah paham ketika diajak Guy pergi ke toko parfum itu karena toko parfum itu adalah milik ibunya sehingga ada dendam di dalam hati. Dan alasan kenapa orang tuanya bercerai itu semua semata-mata karena ibunya terus memiliki pria lain dan meninggalkan ayah Guy. Kemudian dia pun cerita masalah antara Guy dengan ibunya. Senyum memang sudah mengenal lama ibunya Guy. Situ dia pun cerita selama bertahun-tahun ini Linda tak pernah mempunyai hubungan dengan pria lain. Bahkan dia sudah lama tak pernah pacaran dengan siapapun sehingga apa yang dikatakan Guy kalau ibunya berselingkuh dengan pria lain itu tidaklah masuk akal. Bahkan Linda sangat peduli dengan anaknya. Selama bertahun-tahun ini dia memperjuangkan hak asuh untuk Guy dan juga yang lainnya. Satu-satunya orang yang tetap berada di sisi Linda adalah asistennya, yaitu Wudang kebetulan sudah menikah. Sen pun juga tak tahu bahwa anak dari Linda itu adalah Guy. Merasa sayang aneh tentang cerita Linda dan Guy, Liu pun memutuskan untuk pergi ke tempat Linda dan bertanya. Ketika itu Linda memesan matcha biasa, sementara Liu memesan jus mangga. Minuman mereka berdua ternyata tertukar. Liu bingung kenapa Linda tak bisa membedakan kedua minuman tersebut padahal Linda adalah seorang ahli parfum tentu penciumannya sangat bagus. Disinilah Linda mengungkapkan kalau ternyata dia telah kehilangan indera penciumannya. Nah, hong ye pikir yang sah dan bersama na kau bab ni gana ha, ai hao. Liu kong song sai se mai. What have I?
Natin wedit humenglin, kantina once upon hero and in his own. Cool. Namedekin alamata. Namesa headla. Kinata tonkin gada give of ma. Kemudian tritapan fresh bakement tritakan tentang apa yang terjadi di masa lalu tentang kecelakaan itu. Linda pun bercerita setelah dia menikah, suaminya tak ingin Linda untuk bekerja lagi. Dia harus menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tapi tentu saja Linda harus mengikuti mimpinya yaitu menjadi pembuat parfum terkenal karena parfum adalah bagian dari hidupnya. Suatu hari mereka terlibat pertengkaran ketika suaminya mencoba memeriksa ponsel Linda dan inilah yang menyebabkan Linda mendapat gegar otak setelah dia didorong dan suaminya memukul kepalanya. Akibat cedera itu Linda kehilangan indera penciumannya. Kita ni kon time medikling kebawa sisa ni rapang kedokter nemdak. Tapi ada hoklu ni medikling ni. Kotem bifasin di medikling yang tawansa. Setelah itu suaminya pun meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa Linda, tetapi tetap saja suaminya menyalahkan ini semua karena keputusan Linda untuk tetap menjadi wanita karir. Tentu hal itu membuat Linda berpikir kalau suaminya itu mencegahnya dan dia tidak berhak untuk berpikir tentang hal itu karena mimpinya adalah menjadi seorang pembuat parfum. Akhirnya karena perbedaan pendapat itulah suaminya memutuskan untuk menceraikan Linda. Yang Linda tak tahu suaminya bilang ke Guy kalau Linda itu memilih bercerai karena ada lelaki lain, padahal kenyataannya bukan itu. Linda bercerai karena ayah Guy tak mengizinkan Linda untuk mengejar mimpinya lagi. Setelah perceraian, Linda mencoba mengambil hak asuh anak-anaknya dan bahkan mengirim hadiah untuk mereka. Tetapi semua itu disimpan oleh ayahnya Guy dan tak pernah diberikan kepada Guy. Karena saya tahu.ใจมันมาฮังที่น่าต้องเลือกระวังตัวเองนะลูกน่าได้เข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนจึงสามารถเลือกได้แค่อย่างเดียวเราจะเลือกที่จะทำตามความฝันและนี่ครอบครัวของเราไปด้วยกันได้เลยเปล่าSetelah mengetahui semua tentang kebenarannya, keesokan harinya Liu pun bergegas untuk menemui Guy. Dia menceritakan tentang cerita yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Selesai mendengar cerita itu, Guy pun bersedia untuk menemui ibunya bersama dengan adiknya. Mereka pun makan malam bersama di situ dan keesokan harinya dia menemui Liu. Dia berterima kasih pada Liu karena telah membuat hubungan dirinya dengan ibunya menjadi lebih dekat lagi dan tak salah paham. เราอยากจะขอบคุณแกขอบคุณที่ทำให้เราได้คุยกับแม่แล้วก็ได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเรื่องแม่นะเราต้องขอโทษด้วยไม่เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าแกมีเรื่องแบบนี้และที่จริงแกเกลียดน้ำหอมสมัยม.ต้นที่แกพาเราเข้าร้านน้ำหอมนะแกก็พยายามที่สุดแล้วที่จะหาเรื่องมาคุยทั้งที่เป็นเรื่องที่แกไม่ชอบเอาซะเลยแล้วตอนที่แกพูดมันดูถูกเราแกรู้สึกไม่ดีที่เราชอบในสิ่งที่แกเกลียดขอโทษเหมือนกันที่ไม่เคยรู้ว่าท่าทางของเรามันทำให้แกคิดว่าเราแกล้งแกตอนเราส่งชื่อน้ำหอมเลยไปเช็คชื่อแกก็เล็กกว่าสินะมากไม่นับตอนแกเรียกชื่อเราไปนั่งกินเราแค่จำแกได้แต่คิดว่าอยากคุยกับแกแต่แกดันมาบอกว่าเราแย่ที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดแย่กว่าไอ้พวกที่แกล้งแกสิขอโทษแล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยเราตอนที่เราต้องที่แม่ครูแกเองก็ต้องเจ็บตัวเพราะเราไม่เป็นไร Gayam semakin jatuh cinta dengan Liu akibat yang dilakukan Liu. Dia pun berusaha mencari apartemen di mana Liu tinggal karena dia merasa saingannya yang sekarang yaitu Sen itu tinggal sebelahan kamar dengan Liu sehingga kalau dia ingin mengalahkan Sen dia harus bisa lebih dekat dengan Liu. Tak disangka Sen malah menawarkan Guy unit apartemen yang kosong karena penghuni sebelumnya pindah. Guy awalnya bimbang, akhirnya pun dia mengiyakan tawaran dari Sen. Tak lama Guy pun langsung memindahkan barang-barangnya dibantu dengan N. Sementara itu setelah mendapatkan pulihan Liu pun akhirnya memberanikan dirinya untuk masuk ke kampus lagi. Ketika masuk Guy sudah menunggu Liu untuk menemaninya agar Liu tak takut. Liu pun akhirnya masuk dengan tenang. Tiba-tiba angkatan dan menawarkan mereka untuk pergi berlibur ketika pameran kampus digelar. An kemudian menunjukkan kepada Guy dan Liu tradisi departemen kimia untuk pameran ketiganya merasa tidak nyaman
teman-teman melihat foto-foto itu konsep layan seksi yang tidak pantas. Karena hal itulah Guy meminta Liu untuk tidak membantu dalam pameran itu. Dia berkata, jika seseorang meminta bantuanmu nanti bisa saja orang itu memiliki niat jahat. Lama setelahnya benar saja Faye meminta bantuan kepada Liu untuk membantu pameran. Tentu Liu langsung menolaknya, tapi Faye tak kehabisan cara. Dia pun memikirkan cara untuk membuat Liu tak enak hati. Dia melakukan rencana itu dan membuat Liu kasihan kepada Faye. Liu lakam melao. Mina syemik lala Faye nasi. Oh, he. Oh, belang. Hot water. Menukar lablau. Kedua nama. Ia pun bertanya kenapa Faye sampai seperti ini. Faye bilang tak ada yang mau membantunya. Karena hal itulah Liu dan Mimi pun memutuskan untuk mau membantu Faye dalam urus pameran. Liu dan Mimi tapi memberi syarat asalkan papayanya harus diganti tidak terbuka. Faye setuju. Pamerannya pun dimulai. Ternyata Faye sama sekali tak merubah papayanya. Pakaian yang dikenakan oleh wanita-wanita termasuk Liu tetap terbuka. Dan berdisana semakin ramai karena foto-foto Faye, Liu dan Min gunakan pakaian terbuka itu disebar ke media sosial. Bahkan Faye sudah merencanakan agar Liu di sana melayani seorang pelanggan mesum. Pelanggan itu pun secara diam-diam dia mengambil fotonya Liu, tetapi Liu tahu Liu yang tak nyaman. Dia pun meminta tolong kepada teman-temannya dengan bilang kalau pelanggan ini sudah keterlaluan, tetapi ada temannya yang memperdulikannya. Hiha, orang kawang Hollywood, lau yang tahap taik, lempok tidak Liu. Hifon hayanya, aku sing haidikan nyai. Ibi den habe belama, abjombe, dan itu beganai. Kepenati rawasira, tidak perlu hafal saya. Pelanggan itu bahkan menyebarkan gambar-gambar itu di media sosial. Mengetahui hal itu, An langsung menelpon Guy yang mengetahui kalau Rodius kehanggaratekan oleh seorang pria. Dia pun yang ketika itu hampir menandatangani kontrak apartemen langsung meninggalkan segalanya dan bergegas untuk pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, Guy melihat pria itu memegang tangan Liu secara pantas. Dia pun langsung mendatanginya dan melindungi Liu seketika juga. Raya hua medu puna. Aku dia mulai bermehap. Dia pun berikan. Pameran pun akhirnya selesai. Mereka semua berkumpul dan di situ mereka berterima kasih kepada Liu karena Liu merupakan pelayan terseksi di pameran tadi. Tapi saat membuka media sosial, betapa terkejutnya Liu ketika dia menemukan komentar-komentar mendidikkan tentang penampilannya ketika di pameran. Guy pun yang di situ melihat Liu. Dia ikut emosi. Liu tentu sangat sedih dan menangis. Jadinya dia tak menyangka kalau lagi-lagi orang-orang memanfaatkan kecantikannya. Liu pernah memutuskan untuk pulang. Guy tentu saja berusaha mengikuti Liu, tetapi dia dicegat oleh Mak yang mengira kalau Guy di bar itu ingin bertemu dengan Faye. Tentu saja Guy langsung mencoba meluruskan semuanya agar Mak tidak salah paham. Hilal hambatnya pun seperti itu. Mungkin lagi nyawa, dia melensa dobatnya. Kangen din lau, kunzira fe. Inkan hasa hamiwa. Oh ya, dia kudu mencoba. Ben haiwa, kumise tanggadika, lodi me hadjot wale sama. Yo da half. Ya klava loy, ting tikai po gatoba. Fails at me haidi dan at lalao. Kemudian Liu mengetahui kalau sekarang Guy telah pindah ke apartemen yang sama dengan dia. Sen yang tinggal di sana, dia pun memberitahu dan cerita kalau dia membantu Guy untuk menemukan apartemen ini. Bahkan membantunya pindah. Mendengar itu, Liu mengira kalau Guy dan Sen sekarang sudah akur. Walau nyatanya tidak demikian. Hai benar-benar. Oke, menakuilah. Kemudian Guy pun bertanya setelah Liu dilecehkan di Lapbar kemarin apakah Liu tetap akan melayani lekar tersebut. Liu pun memberitahu kalau dia tak akan mundur dari hal itu karena dia harus mencoba untuk mengakhiri konsep pelayan seksi itu. Akhirnya dia pun meminta bantuan dari Guy dan Sen. Liu pun mendiskusikan ide barunya dengan para gadis di tim. Meskipun awalnya ragu-ragu, para senior Milin dan setuju untuk berjuang bersama Liu melawan
melawan tradisi konyol memakai pakaian pelayan kotor itu. Faye pun berpura-pura meminta maaf di sana karena kejadian tempoh hari. Kemudian Liu melanjutkan menunjukkan kepada mereka kostum baru yang lebih rapat digunakan untuk acara nanti yang disiapkan dengan bantuan Gai dan Sen. Lihat. Allah, nembuka besarkan menimpa. Liu Faye pun kemudian muncul dengan menggunakan kostum baru. Dikira dari Liu, kepala stannya itu terkejut melihat hal itu karena para wanita telah mengubah kostum mereka tanpa seizinnya. Ia pun langsung bilang kalau konsep yang ini itu lebih menarik konsep kostum pelayan seksi. Di situ Milen pun mengusulkan konsep baru dengan kostum mereka yang sekarang dan mengutamakan kreativitas mereka akan lebih memperkenalkan minuman baru dan menciptakan suasana yang menenangkan. Tidak hanya memperlihatkan wanita-wanita dengan pakaian terbuka. Tidak terduga konsep baru dari stand itu terus berhasil dan terkenal. Pengunjung pun semuanya mendatangi stand itu. Saya melihat I have loads of that. Apa I have namun mengkoteng lewa. Mi konsun pun halu kemas kodea. Mi rai say. Mengetahui keberhasilan dari idenya Liu, Faye mulai merasa cemburu. Ia pun pura-pura pingsan dan semua orang langsung menolongnya. Faye segera dibawa ke rumah sakit. Benar saja setelah drama dari Faye itu semuanya menjadi kacau. Pimpinan stand pun di sana langsung menyalahkan Milen atas perubahan konsep mereka. Dia pun bilang meskipun konsep ini gagal tetapi konsep ini lebih baik daripada tradisi sebelumnya yaitu berpakaian sebagai pelayan. Hal itu lakukan semata-mata seorang wanita hanya sebagai objek saja. Semua teman-teman wanita Liu pun mendukung pernyataan dari Liu. Akhirnya marah dan menyerah. Ia pun memutuskan untuk tetap menggunakan konsep Liu sampai malam hari. Oi, saya ingat wah. Itu nongku kenani lawa. Saya belum bisa dari wah. Oh, pinting sana. Yang kuat, tanya tingin ya kalau berat. What, tinggal memang. Okay. 不管怎樣㗎啦，佢為乜學大學啦？但咩係白拿本來？What happened？呢是乜嘢白爛合？邊啲都嚟啦？ Sementara itu, Sen yang menemani Faye ke rumah sakit. Dia pun menunggunya hingga bangun. Saat Faye bangun, Sen yang tahu kalau Faye pura-pura pingsan. Dia pun bertanya kenapa Faye melakukan itu semua. Faye tentu mengelaknya. Sen pun yang cuma memberi peringatan ke Faye agar Faye tidak melakukan hal-hal aneh lagi untuk membahayakan Liu karena Sen tidak akan segan-segan untuk membiarkannya. Kembali di stand, Gai menawarkan bantuan kepada Liu untuk menyelesaikan segala sesuatu. Liu merasa berterima kasih pada Gai atas tawaran yang telah diberikan. Begitu juga dengan Gai yang kagum dengan sikap Liu saat mengecam konsep tradisi konyol yang dilakukan oleh senior-seniornya. Mereka berdua kemudian berjalan-jalan di pameran dan tersandung pada game kencan kilat. Mereka berdua pun dipaksa untuk mengikuti game kencan kilat itu. Aturan gamenya untuk membuktikan teori yang mengatakan jika dua orang saling menatap selama 8 detik maka mereka berdua akan jatuh cinta kayak orang timeh. Nama tak berlaga ledigwa, nen song sam, det, om siapa Ketika memainkan game itu, tak sengaja minuman tumpah ke baju Liu. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke satu ruangan kampus untuk mengganti pakaian. Api Gai dan Liu malah terkunci di dalam karena pintunya mati. Dia pun segera menghubungi An untuk meminta bantuan, tapi baterai ponselnya habis. Begitu juga dengan Liu. Akhirnya Gai menyuruh Liu untuk berganti pakaian di balik tirai. Sementara Gai menunggu di sisi lain. Ketika berganti pakaian, Gai pun cerita tentang masalah yang dialami. Akhir-akhir ini mengingatkannya pada kejadian masa kecil bersama ibunya dan dia tak bisa melupakannya. Cincin learning ke finishnya. Mengkat hamil getting learning yang baik. Dan ini kalau kayak okloma dan pada bapa pelawan. Elubus hai, dong kem kan. Dekat hamil kayak nemta. Depada orang kelab macam mereka. Mengkat hamil orang itu headkan dosen andai. Panejai midu hamkliat angkot me. Depada kelab makrim digap me. Hans und Janne dem gelempert na.
Dia pun berterima kasih kepada Liu Han telah menggantikan kenangan semasa kecilnya dan perasa rumit. Lalu Liu pun membalas kalau dia berterima kasih kepada Gai karena di permainan kencan kilat tadi dia berbohong tentang dia yang menyukai Liu. Hal itu membuat mereka berdua bisa keluar dari acara kilat. Dia bilang di situ kalau apa yang dia katakan di kencan kilat tadi itu bukanlah kebohongan, itu adalah perasaan dirinya. Ya saat itu Gai curahkan perasaannya, namun dia mengira kalau Gai hanya bertanda saja dengannya. Dan Liu pun segera mencari cara untuk segera keluar dari rohan itu. Namun Gai bertanya pada Liu apa jawabannya jika memang Gai benar-benar serius tentang perasaan sukanya. Sebelum Liu bisa menjawabnya, keduanya diganggu oleh senior mereka, Milin dan Da. Kalau Muhammad, itulah puntinya. Ketuanya. Believe what the poor die. Không một xong là chinh. Áo, liều die, mà đủ hồ cái dòng con hini Loko mahal dekan song kontan tut pupodi. Selama momen itu Liu pagi dengan perasaan gugus setelah mereka menggoda tentang menonton kembang api dengan Gai. Kemudian malam harinya Liu tak bisa tertidur nyenyak karena dia benar-benar memikirkan apakah Gai tadi benar-benar serius tentang apa yang dia katakan. Dia mencoba untuk memesan teks pada Gai, tetapi ketika meletik beberapa kata dia ragu dan menghapus semuanya. Sementara di tempat lain dia juga melakukan hal yang sama. Gai merasa kalau tadi Liu tak memberikan jawaban yang jelas. Pada akhirnya mereka pun tidak mengirimkan apa-apa karena terlalu takut untuk jujur akan perasaan mereka berdua. Keesokan harinya saat berangkat ke kampus, Liu menyapa Gai dan berusaha menghindarinya. Dia mencoba menjelaskan masalah di ruang rapat kemarin sehingga mereka berdua menjadi awkward. Namun dengan cepat Liu langsung memotong perkataan Gai dan menaiki ojek pesanannya ke kampus. Lemawant he hong samo, mas hai for the mahalakan. Fai bertemu Liu di kampus dan meminta maaf karena kemarin tiba-tiba pingsan di tengah acara. Fai pun menyuruh Liu untuk menyampaikan rasa terima kasihnya pada Sin karena Sin telah membawa barang-barangnya dan menjaganya sampai Hai terbangun. Saat di kelas, Gai melihat Mak yang memakai pakaian yang sama dengan Gai. An pun memberitahu bahwa Mak meniru gaya pakaian Gai agar bisa menarik perhatian dari Fai. Dan begitu orang-orang akan mengira kalau Gai menyukai Fai karena hal itulah Han menyuruh Gai untuk cepat menyatakan perasaan sukanya kepada Liu agar tidak terjadi kesalahan paham. So, siêu lắm ya. Kang yang kewan na apa ya? What? Liu na ta hot ivy get away. La kudon hammer yo. Kota lo ropugan. Shon hore herai. Yan en grong shon hore. Hell. Lalu Gai melihat Liu di sebuah kafe dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Dia merekomendasikan pergi ke kafe terbaik. Namun Sen datang dan mengganggu mereka, mengatakan bahwa dia senang bergabung dengan mereka. Gai hanya bisa melihat Sen ketika itu karena Sen telah mengganggu rencana Gai untuk makan berdua saja dengan Liu. Sen pun mengatakan kalau Liu tak mungkin mau berkencan dengan Gai sebab hari Sabtu ini Sen sudah memiliki jadwal kencan dengan Liu. Sebelumnya Liu memang telah setuju untuk menghadiri kontes museum parfum bersama dengan Sen karena hal itulah Gai mengira kalau Liu lebih menyukai Sen daripada dirinya. Dia pun terlihat cemburu ketika dia melihat Liu terlihat gembira saat akan pergi keluar dari Sen. An pun menyarankan Gai untuk mencari tempat kencan yang lebih baik daripada museum parfum yang ditawarkan oleh Sen sehingga Liu mau kencan dengannya. Karena Liu memang bercita-cita menjadi seorang pembuat parfum, dia pun sangat senang ketika pergi bersama Sen di museum parfum. Di momen itu Sen pun bertanya bagaimana perasaan Liu terhadap Gai. Akhirnya Liu pun jujur. Liu sebenarnya juga menyimpan rasa sayang sama kepada Gai karena meskipun Gai bersikap dingin, tapi Liu tahu dari dulu Gai selalu berusaha untuk melindunginya dalam keadaan apapun. Liu yang hitlanaha. Liu pun pen waktu dan timi hon mabau shop tapi hit dulau. Kau kap hawat. Dan Liu bercakap Gai Never Liuจะทำวิธีกับเขาแค่ไหน Gai เขา
Nihal itu seharting liu, meskipun memiliki rasa yang sama, tapi Liu bilang kalau dia tak bisa berpacaran dengan Guy karena Liu takut ketika nantinya berpacaran dengan Guy. Dia takut dengan hal-hal yang akan terjadi setelahnya. Liu pun akhirnya cerita tentang masa lalunya ketika dia kecil. Ada seorang temannya bernama Pun dimanapun selalu melindungi Liu dan Pun akhirnya dibully oleh teman-temannya karena dia terlalu melindungi Liu yang jelek ketika itu, dan karena trauma itulah Liu tak ingin mengulangi itu lagi. Dia tak ingin Guy harus dibully oleh teman-temannya dan dijauhi karena perbuatan dari dirinya. Karena itulah menurut Liu lebih baik mereka berdua tak bersama. Shen pun menyarankan agar Liu pacaran diam-diam saja kalau gitu agar tidak dibully oleh orang-orang. Tapi Liu tetap saja tidak berani. Lebih baik baginya adalah mencoba melupakan Guy. Pisen, Liu Chao Hao Ma Leha Chao Zenya Bong Hao. 一係後嚟เป็นคนที่เขาอยากเป็นไม่ใช่พาไปเขากับไม่ใช่ความมุลันเองถ้าเราชอบใครสักคนขนาดนั้นต้องควรจะปกป้องเขาเป็นที่เขาปกป้องมาตลอดใช่ไหมฮะ Sementara itu di tempat lain, Guy curhat dengan An mengenai rencananya untuk mendekati Liu. Guy merencanakan agar Liu bisa menjalani kehidupan yang tidak pernah dia miliki, yaitu karena dibully. Guy akan selalu melindunginya. Dia akan mengusahakan itu untuk Liu. Dan saat kepulaan dia menemukan tas yang di dalamnya ada pesan, ayo ciptakan kenangan baru bersama-sama. Dan dalam tas itu ada foto dirinya bersama dengan Guy. Guy ingin menciptakan kenangan yang baru dengan Liu tanpa ada ketakutan karena Guy akan melindunginya di sana. Tentu lihat itu Liu awalnya terkagum dan dia terharu. Dia berharap bisa membuat kehidupan yang baru bersama dengan Guy. Tetapi itu semua berubah ketika Shen mengungkapkan perasaannya kepada Liu dan meminta Liu untuk berpacaran dengannya. Tentu hal itu membuat Liu berpikir ulang karena dia merasa harus melindungi Guy, dan keputusan untuk berpacaran dengan Shen dia tanya adalah sesuatu hal yang baik. พี่เซนไม่หอมว่าใช่ค่ะที่ไม่หอมว่าถ้าหลิวอยากให้กายถอยไปเองอยากให้มันเลิกตามเปลี่ยนสถานะอยากจะมีเหตุผลดีๆไปบอกมันดูที่หลิวไม่ต้องพูดอะไรนะพี่ว่าเนี่ยมันก็เป็นทางออกที่ดีนะเรามาพบกันได้ไหมครับ Setelah Shen mengungkapkan perasaannya itu, Liu pun memikirkan waktu untuk memberikan jawaban kepada Shen. Keesokan harinya, ketika sedang bersama Shen, Liu membahas mengenai pengakuan cinta itu dan situasinya menjadi semakin canggung ketika Guy ada di sana. Kena melabat. What do you want? เมื่อคืนคุณบอกอะไรหัวใจเราที่ต้องมาเสียงดังตรงนี้เลยเนี่ยแต่Liuมาคล้ายแบบนี้you are คนเขาจะยิ่งมองแบบเอาละเราสองคนจู้จี้กันนะLiu hot over na ha? Liu, dah Liu au info water satu yang na? Ha, setelah Liu pergi, Guy bertanya kepada Shen bagaimana keadaannya dengan Liu kemarin. Shen pun tak menjawab apa-apa, langsung pergi. Guy yang sudah mengajak Liu untuk berkencan ke sekolah mereka, tapi Liu menolak tawaran itu. Keesokan harinya, Guy pun cerita kepada An tentang pertemuan mereka bertiga dan menyadari kalau sudah ada tindak segitiga di situ. An pun mencoba menghibur Guy dengan bilang kalau mungkin saja Shen itu berpura-pura dekat pada Liu dan bilang kalau kencangnya istimewa agar dia minder duluan, padahal Shen bisa saja belum mendapatkan hatinya Liu. Pada titik ini Guy semakin frustasi karena dia mengetahui kalau Shen sudah mengungkapkan perasaannya, tetapi dia menganggap dialah yang mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu kepada Liu. Dia bingung kenapa Liu belum menjawabnya. Bisa saja Liu lebih tertarik kepada Shen. An pun menyarankan agar Guy mengajak Liu berkencan lagi dengan cara mengerjakan mata kuliah budaya Bot tentang menulis esai film. Juga bertanya kepada Guy apakah saat ini Guy mempunyai cukup uang untuk mengajak Liu berkencan. Hal itu karena Guy baru saja pindah dari rumahnya dan menolak untuk menerima uang dari orang tuanya. Karena itu tentu Guy kesulitan secara finansial. Bahkan Guy harus mencari kerjaan part-time sebagai guru les matematika. Dan en ham hoi và helliv loila. Và du le ang zai ham lên away. Highlight some han away. Kutan du nam ya. Mun nông tap mu how it I. La lang that na. Munก็พาเขาไปดินนั่นละสุดโรแมนติกอิงรู้ใช่ไหมว่าค่าใช้จ่ายในการเรียน
and sold away. What will the neighbor now? Karena teman-teman Leo sudah pada menemukan pasangan untuk mengerjakan tugas mata kuliah beraya dan kebetulan guys sedang berjalan melewati mereka. Kemudian ini menyarankan agar Leo berpasangan dengan Guy. Leo tidak punya pilihan selain menerima tawaran Guy untuk satu kelompok. Mereka pun menonton film bersama untuk mengerjakan tugasnya. Di hari Sabtu malam, Leo mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Faye bahwa dirinya bersama Guy hanya untuk tugas kuliah bukan kencan. Sebelum berangkat dengan Leo, Guy memilih baju yang akan dia kenakan. Dia pun teringat akan saran yang diberikan oleh sentral cara berpakaian. Leo pun akhirnya pergi bersama Guy dan menemukannya menunggu di luar. Ia berpikir kalau itu hanya bermain ke bioskop saja. Sementara itu Guy telah merencanakan semuanya di hari itu. Untuk menghabiskan waktunya bersama dengan Leo untuk membuat hari itu istimewa, Guy sengaja membawa Leo ke bioskop luar ruangan daripada bioskop biasa. Selama perjalanan menggunakan tuk ke lokasi, Guy mencoba selfie dengan Leo, tetapi Leo terlihat tak mau melakukan itu. Selain itu, Leo juga memberikan sikap dingin kepada Guy sepanjang hari. Dia menolak semua tawaran yang diberikan Guy kepadanya. Bahkan ketika Guy mencoba untuk mentraktir Leo selalu mentransfer semua uangnya untuk membatasi kalau mereka berdua hanya dalam zona pertemanan. Tanpa mereka sadari, Mark dan teman-temannya juga berada di tempat yang sama dan bertemu dengan Guy. Mark dan teman-temannya pun bertanya dengan siapa Guy pada di kali ini, tapi Guy tidak memperdulikan mereka dan hanya tetap berjalan saja. Sebelum film dimulai, Guy membeli 2 minuman untuk dirinya dan Leo. Sepanjang film berlangsung, Guy berniat untuk menggenggam tangan Leo atas saran, tetapi akhirnya dia tak berani melakukan itu. Menurut lu, Howard I. Selesai menonton film, Guy mengajak Leo untuk makan malam di restoran yang mewah. Mengetahui dia ajak restoran mewah, Leo pun berkata kalau ini terlalu berlebihan. Mereka berdua hanya kerja kelompok saja, kenapa harus pergi ke restoran seperti ini? Guy pun hanya bilang kalau dia ingin hari ini menjadi menyenangkan. Kalau hemat hangar dan ini mensekun by the bow. Lo pelain ho. Saiไม่ไหวเนาะเดี๋ยวใครอยากให้แกได้กินอะไรต้องให้มาเที่ยวแกอยากทำวันนี้ให้มันดีถ้าไม่แกให้โอกาสเราไม่ได้เลยวะอยากจะทำวันนี้ให้มันดีอะแกเราทำได้ปะSetelah itu, Guy pergi ke toilet. Ketika di toilet, Guy mendengar wanita-wanita yang sedang bergosip kalau ada seorang cowok ganteng yang datang ke restoran ini dengan seorang cewek yang melakukan operasi plastik, dan itu sangat mengecewakan. Tentu komentar itu membuat Guy marah, tetapi dia juga tak bisa menegur wanita itu. Ketika memesan hidangan, Guy yang hatinya masih emosi, dia pun tiba-tiba memesan semua makanan-makanan yang mahal. Leo yang melihat sikap Guy ini aneh, dia pun langsung mengingatkan Guy agar tak memesan secara emosional seperti itu, karena ibu Guy juga cerita kepada Leo kalau Guy sudah tak mahu menerima uang dari ibunya lagi sehingga dia harus berhemat. Di situ dia pun mengingatkan agar dia tak memesan secara berlebihan. Guy pun langsung bilang kalau Leo tak perlu mengkhawatirkan hal itu karena saat ini dia sudah juga bekerja part-time sebagai guru sehingga dia masih mempunyai simpanan dana. Lalu kaya ramen sini lo ya lah. 有啲咩存在嘅盤嚟，佢真冇人嚟。那สิ่งที่แกจะทำฉันรู้จักนี่มันแม่สิ่งเดียวกันในกระเป๋าแกแม่แกบอกเราแล้วนะว่าแกไม่ยอมรับเงินจากเขาแล้วแกจะมาเรียนเราทำไมที่แกไม่ยอมให้เราจ่ายมันวันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแกตระหนักเราแต่เพราะแกเป็นห่วงในกระเป๋าตลอดแค่เป็นห่วงเราขนาดนี้แล้วเนี่ยจะberasa hari pun sudah berakhir. Mereka pulang. Ketika pulang, tiba-tiba Faye mengajak Leo untuk bertemu di kafe. Faye bertanya, bagaimana you dan Guy hari ini mengerjakan tugas kuliah? Faye hanya ingin memastikan kalau mereka terlalu dekat karena Faye masih ingin untuk memiliki Guy. Di situ Faye pun jelas-jelas menunjukkan kalau dia menyukai Guy dengan bilang kepada Leo agar Leo membantu Faye untuk lebih dekat lagi dengan Guy. Setelah Faye mengakui perasaannya terhadap Guy, Leo
bingung karena Leo mengira semenjak pameran malam kampus kemarin Faye sudah berubah pikiran tentang Guy. Faye pun mulai mengarang cerita bahwa pada malam itu Guy melindunginya ketika para pemuda melakukan duel meminum alkohol untuk menebakkan Faye. Dan karena hal itulah Faye bilang dia menyukai Guy. Tapi saya harap kita bisa yanlau. Bonelol wel helia. Tiut hambat nangan. Tetaya. When you said I'm not near fade away. My book time arena. He only one on a bong lawa. Chung to me chung like a silver not he. Then what come it? Come along with it. Time arena. God, gas needs up die. The low my loy. About what? Get a swallow die. Tom then. Gasher was a honey of the diner anyway. Keesokan harinya Faye berpasangan dengan Guy di Lartikaan menawarkan untuk bertukar pasangan dengan Liu. Ada hal sebenarnya ingin bersama dengan Liu, tapi karena pertukaran itu dia harus berakhir dengan Faye yang mencoba mendekatinya selama bekerja di Lehman sekelas mulai menggosip tentang bagaimana Guy dan Faye adalah pasangan yang cocok. Setelah kelas selesai, Faye mencoba untuk mendekati Guy lagi. Dia mengajak dia untuk berbicara dan membawanya ke kafe. Ayah yang mengira kalau Guy menyukai kucing, dia pun berencana membawakan kucing kecil, tapi rencananya itu gagal karena ternyata dia malah alergi kucing. Guy pun di situ langsung terang-terangan bilang kalau dia tak pernah memiliki perasaan untuk Faye. Keranggalayana. Udah lama. Lawa kayak ada sedikit gasishay. Today dia bilang ay, Guy perlu masalah, uyo halam bagzayna, slot haben baknya. Nah saya, apalana. Well, you'll die while long up nung do nung nalapnya. Kellet hamding on the la. Dale what up hack on mail. La gammy water klinga. Gelb yung the blau blue sakitama. Setelah ditolak mentah-mentah, Faye pun curhat ke Liu. Ia bilang kalau Guy itu menolaknya dan Faye seakan-akan seperti gadis bodoh yang terlalu berharap pada seorang pria. Melihat Faye yang patah hati, Liu kasihan dengannya dan Liu pun berencana untuk mengatur kencan lagi Faye dengan Guy. Liu pun akhirnya datang ke apartemen Guy dan dia mengajaknya untuk makan malam di restoran yang sama tempat Guy mentraktir Liu kemarin. Tentu mendengar itu Guy sangat senang karena dia mengira kalau Liu akhirnya memberikan kesempatan untuk membuka hatinya dan mereka akan makan berdua lagi bersama. Ketika sampai di restoran itu, Guy kecewa karena Faye juga hadir di sana seperti kundang oleh Liu. Awalnya dia menolak Faye untuk bergabung, tetapi Liu pun membiarkan mereka untuk duduk di meja dan Liu sengaja pergi ke toilet. Guy yang terganggu meminta Faye untuk berhenti mempermainkan Liu. Tapi Faye pun membalas kalau dia memang menyukai Guy dan ingin menjadi pacar Guy. Saya pun juga bilang kalau dia berpacaran dengan Guy, mereka pasti akan tenar karena mereka adalah pasangan ideal dan mereka bisa memanfaatkan hubungan itu untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Tentu saja mendengar itu Guy menyebut Faye sebagai psikopat dan meminta agar Faye meninggalkan dirinya dan Liu. Faye semakin menjadi-jadi, malah dia berkata kalau seharusnya Guy berpacaran dengan Faye bukan dengan Liu yang hasil dari operasi plastik di Kellogg's. Saya sering pada ting berdarahnya. Kami misalnya di Hollywood apa dia, hap hong room style sway lah. Nongkit handin di nuromantik, sinang kek pambab, tua bab berkutik. Dalam berdikit bablanan. Wah, webelai. Liu kibanan kapa. Sementara itu di toilet, Liu patah hati karena mengira kalau Faye benaran suka dengan Guy dan Liu menganggap kalau mereka berdua adalah pasangan yang cocok untuk bersatu. Ketika Liu meninggalkan restoran, Guy segera menyusulnya. Liu memang sebenarnya mempunyai perasaan kepada Guy dari lubuk hatinya yang terdalam, tapi dia selalu ketakutan bagaimana jika Guy dibully karena berpacaran dengan wanita yang melakukan operasi plastik seperti dirinya. Guy pun langsung bilang kalau Liu tak perlu memikirkan apa kata orang lain. Liu pun laki-laki berusaha berbohong di depan Guy. Dia bilang kalau dia tak sama sekali mempunyai perasaan untuk Guy, tetapi wajahnya tak bisa
membohongi itu saya tidak percaya. Gai pun berusaha untuk meyakinkan Liu hubungan mereka bisa diatasi secara bersama-sama. Liu tak perlu takut akan bulian-bulian dari orang lain. Pada akhirnya Liu tetap menolaknya. 嘅就係關心朋友ความรู้สึก嘅冇ความรู้สึกเราได้ไงวะถ้าเราอยู่ในแค่2 คนบนโลกนี้有解แกจะไม่พยายามฟังหรือเข้าใจมันหน่อยอ๋อแกบอกเราหน่อยมีแค่เรา2 คนบนโลกนี้เราไม่ต้องแคร์คนอื่นเลยอ๋อจริงอยู่ด้วยความรู้สึกไม่พอแต่เราก็สู้ไว้ด้วยกันได้นี่เราไม่เชื่อว่าที่ผ่านมาแกไม่รู้สึกอะไรกับเราเลยเพราะแค่คำนั้นแกยังไม่กล้าพูดออกมาเลยแค่อยากฟังใช่ไหมได้เราไม่เคยชอบแกนะ Lalu Gai pun pergi minum bersamaan di situ. Gai laki-laki membahas kenapa Liu tak bisa menerimanya padahal wajahnya tak bisa membohongi kalau dia juga menyukai Gai. Han pun akhirnya menyarankan untuk Gai menerima penolakan dari Liu itu. Di tempat lain, Liu pun juga curhat kepada Sen kalau dia baru saja menolak Gai. Kan begitu menyakiti hati Gai mendengar itu tentu Sen senang karena dia merasa menang. Tiba-tiba Liu pun mendapatkan telepon dari An yang bilang walau Gai berkelahi dengan temannya terkena tertolak menghina Liu merupakan gadis plastik membuat Gai marah dan langsung mengajarnya menghina Nawa. Herai mennya, panik itu saya kamna. Wara, saya kamna nama, saya bawa kita. Even tiada. Alive here. Sedang dia pun langsung datang ke kantor polisi untuk menemui Gai. Beberapa saat kemudian, dia pun dibebaskan. Ibu Gai langsung menyuruh Sen untuk mengantar Gai pulang, sedangkan Liu bersama dengan ibu Gai. Di situ Liu pun cerita kalau dia sebenarnya memiliki perasaan untuk Gai. Tetapi Liu sengaja menolak Gai bukan karena mereka tidak saling menyukai, tapi Liu merasa kalau mereka berdua bukanlah pasangan yang cocok. Liu ingin melihat Gai bahagia dan memiliki kehidupan yang baik. Karena hal itu Liu menganggap kalau pasangan yang cocok untuk Gai adalah Fai, karena menurut Liu Fai adalah gadis yang baik dan sempurna cocok untuk Gai. Ibu Gai pun langsung memberikan nasihat seperti pernikahannya sesuatu hal yang terlihat sempurna di luar belum tentu seperti itu di dalamnya. Hal itu sama seperti pernikahan dirinya, karena hal itulah Linda meminta Liu agar tak memikirkan mengenai pendapat orang lain. Yang terpenting adalah perasaannya dan China kepohong Gai kopkan. Kami takควรมาว่าเราสองคนเหมาะสมกันและก็ perfect ไปทุกด้านเมื่อว่าเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไม่ได้พูดแบบนี้เพราะว่านายอยากจะเชียร์กายให้กับลิวหรอกนะแต่นายอยากจะให้ลิวลองคิดดูใหม่เรื่องความเหมาะสมเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะดีแล้วก็ perfect ไปซะทุกอย่างบางทีคนที่ลิวเห็นว่าเขา perfect จริงๆแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้มีอะไรต่างกับลิวเลยนะRyan memenangkan penghargaan konten kreator dan memamerkan kehidupannya yang sempurna melalui siaran live. Dia yang menonton live itu tak bisa menahan diri untuk membandingkan kehidupannya dengan Faye. Keesokan harinya seorang dosen meminta Faye untuk mewakili kampus mereka dalam kontes penelitian di seminar akademik internasional sama dengan Gai. Dia pun menyetujui permintaan itu dan teman-temannya mulai menyebut kalau Faye dan Gai adalah pasangan yang cocok. Setelah kenal seminggu dan barulah memuji sama Fai yang terlihat mahal. Namun An menyela dan mengatakan kalau dia bertemu Fai di lingkungan yang kumuh pada pagi hari sebelumnya. Meskipun terkejut, Fai tentu mengelak dan berusaha menutupi fakta itu. Dia bilang kalau dia pergi ke sana untuk mengajar beberapa siswa. Tahu ada keanehan, An langsung bilang kalau di tempat itu tak ada SMA, yang ada hanya para lansia. Tapi Fai tak kehabisan cara untuk mengelak jawaban itu. Dia bilang kalau dia di sana sebenarnya untuk mengajar para pekerjaan yang tidak menyelesaikan sekolah dan alasan pun di sana. Dan masih tidak ada yang belum. Jing-jing. Dan for konnyaที่เขาไม่มีโอกาสเรียนตอนวัยรุ่นแล้วเขาอยากจะกลับมาเรียนกันนี่หรอถ้าจะถามว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องโกหก
Pada akhirnya Faye pun mengakui kalau dia memang tinggal di tempat mahal yang biskan itu dan beberapa barang di kamarnya adalah hadiah dari para penggemarnya. Faye juga cerita kalau dia bekerja keras dan menyimpan uang untuk barang-barang lainnya karena dia tinggal di lingkungan seperti itu. Dia ingin menampilkan kehidupan yang penuh harapan ketika dia di media sosial dan menginspirasi orang lain. Bibi mempercayai omongan itu kemudian meminta maaf karena ngira kalau Faye adalah orang kaya. Mereka kemudian mendorong Faye untuk tetap berkencan dengan Guy. Mereka mengatakan kalau dia masih cocok untuk Guy. Setelah percakapan itu, dia menerima bunga dari Sen dengan pesan untuk mengajaknya pulang bersama. Sementara itu, Guy meminta Liu untuk berbicara dengannya di ruang rapat. Ketika Guy menemui Liu, Guy memberitahu kalau dia setuju untuk berpartisipasi dalam kontes dengan Faye karena itu merupakan keinginan dari Liu. Di momen itu, Guy yang sadar betapa cocoknya Liu dengan Chen. Dia pun juga harus mengikhlaskan dengan berkata kalau Liu bahagia bersama dengan seseorang yang bisa membuatnya damai yaitu Shen. Bensin di gaya lot ham Michelle. Kami lot halau fame Michelle. La hot one ting Liu. Tingjin kami tembenetong yu appointed ham head. Get on cut masui. Get one yu appointed. Ham mekare patan har. Pagaris sebelumnya, memperhatikan kesamaan antara Sen dan Liu. Mereka berdua sama-sama menikmati parfum. Karena hal itu lagi merasa kalau Liu karena cocok dengan Sen dan Liu bisa bahagia jika bertemu dengan Sen. Betapa egoisnya Guy ketika dia ingin memiliki Liu. Karena hal itulah Guy yang ingin Liu bahagia. Dia pun mengikhlaskan Liu dengan Sen. Tapi Guy tetap meminta Liu jadi teman aja, tidak lebih. Sen kemudian menjemput Liu dari kampus dan membuat semua orang membicarakannya. Sen mengajak Liu ke supermarket, mengambil foto Liu dan menghabiskan waktu bersama. Lalu dia pun bertanya apakah Sen benar-benar menyukai dirinya. Sen langsung menjawab, dia memang menyukai Liu tetapi tidak semata-mata karena penampilannya yang cantik. Entah apa alasannya, Sen merasa ada sesuatu yang membuat Liu berbeda dari wanita lainnya. Liu pun mulai bercerita lagi tentang perasaannya terhadap Guy yang membuat Sen tersadar kalau dari dalam lubuk hati yang terdalam Liu sebenarnya menyukai Guy. Karena itulah Sen berkata kepada Liu kalau Liu harus jujur kepada perasaannya dan menyatakan semuanya ke Guy. Meskipun Sen sakit hati pada akhirnya, dia tak masalah karena dia ingin Liu bahagia. Dan baginya rentan di malam ini itu sudah merupakan hadiah terbaik yang diberikan oleh Liu. Liu, dewa kabe kaite. Dia mau feta me pizza president naha. Nadel ni tidu bawa Liu pizza from Dio. Pihua nishai naha. Ting ting lao. Hoti kira tibet PA ngadaya. Ugi hoti be hampa kong Liu. Tibet hal o. Asu hale. Kaya bingkon paliu bejud hantan. Show dari no dede kazan san berni. Kau pada titik sudah pita terkini naha. Pumel mana tibet gati hak tersa. Goni tu juga besuta. Bekondi tambe ni blue. Liu sama ni ham dan dai. Klani kebengetan yang nakal. Dia pun langsung memeluk Sen dan berterima kasih kepada Sen atas semua hal yang telah dia lakukan, terutama keikhlasan yang telah dia berikan, ketulusan yang selalu dia lakukan kepada Liu. Liu pun akhirnya pergi meninggalkan Sen sesuai sarannya dan menemui Guy. Liu kemudian bergegas mencari Guy, tapi dia tak menemukannya. Dia menghubungi An, lalu ibunya Guy juga. Pada akhirnya, Liu menemukan Guy yang sedang membuat parfum di kantor ibunya. Di sana Guy mengatakan kalau parfum itu adalah parfum khusus yang dia buat untuk Liu. Di situ tanpa banyak kata, Liu langsung jujurkan perasaannya kalau dia mencintai Guy dan dia ingin menjadi pacarnya Guy. Tentu saja di momen itu Guy senang bukan main karena pada akhirnya cintanya diterima. Mereka berdua pun langsung berpelukan di momen itu. Ya wakawat, yang hamoda. Nemetika pahabi keto hongkera. Nggih wangkik hongkera. Tawat yang pun wangkik holau Lati pitisut, kulau, timiong na wala gel. Hai abai lau deba. Pahai, sedawan kain deba. Karagai nablam. Lahir ase, tenang,
Gaya liu yang akhirnya berpacaran awal-awalnya mereka mengalami mempenjanggung karena mereka sudah terbiasa menjadi seorang teman. Lalu Gaya pun bercerita kepada An kalau dia sudah berpacaran dengan Liu. An di situ memberitahu kalau temannya mengadakan pesta. Alangkah lebih baiknya Gaya datang dengan Liu. Keesokan harinya Gaya pun bertanya kepada Liu apakah Liu mau untuk datang ke pesta bersamanya. Tapi Liu mengatakan kalau dia tak bisa janji dia harus berbicara kepada Faye terlebih dahulu. Keesokan harinya Liu pun cerita ke Faye kalau saat ini dia sudah berpacaran dengan Gaya. Awalnya Faye mengira Liu bercanda karena Faye tahu beberapa hari ini Liu dekat dengan Sen. Liu langsung cerita kalau dia tak memiliki perasaan untuk Sen sejak lama. Liu memang sudah menyukai Gaya. Faye yang juga memiliki perasaan untuk Gaya tentu dia patah hati ketika mengetahui fakta itu. Faye pun mulai menangis dan hampir memukul Liu karena melakukan ini kepadanya. Tapi Faye memurungkannya, dan dia mengikhlaskan Gaya untuk bisa berpacaran dengan Liu. Selalu hidup menjadi kuat. Tapi gasong pun didailakan. Teman saya, loทำให้ทุกอย่างมันยุ่งยากกันที่เราอยากมามอบแกวันนี้เราไม่อยากขอโทษแกเลยตัวเองแค่จะทำอะไรก็ได้เรายกทุกอย่างเลยแกพูดเองJadi, kesel van uw Hansen, daarom uw Hansen by the way. Get up met dat bad idee. Wat doen we nou? Setelah pertemuan itu, Liu pun menceritakan ke Gaya kalau Faye telah menerima hubungan mereka meskipun awalnya Faye marah mendengar itu. Gaya lagi-lagi tak percaya. Gaya yakin kalau Faye pasti mempunyai rencana yang buruk terhadap hubungannya dengan Liu. Kemudian cerita pun flashback memperlihatkan Faye ketika masih di SMA dan ternyata Faye dulu juga sering dibully oleh temannya karena jerawatan dan gendut. Karena hal itulah ibu Faye bilang kalau wanita akan dipuji ketika dia kurus. Karena perkataan itu Faye selalu memuntahkan makanan yang telah dia makan agar dia bisa menjadi lebih kurus dan terbukti benar. Faye pun menjadi lebih kurus dan cantik dan semenjak itulah Faye tidak dibully lagi. Pinya, terpaling beda Dina, produk Dina sepat lain dan daya. Follower ketetangga mayo ing. Dina not hamat. Nei hong it. Men hai soi tang lu lei. Gammon, boy. Half I commit half on comes to the count. Kemudian Liu dan Gaya sepakat untuk mendatangi pesta dan di pesta itu mereka berencana untuk mengumumkan hubungan mereka berdua. Sesambanya di pesta itu mereka berdua berencana memakai cincin sepasang untuk memberitahu kalau mereka berdua sudah berpacaran. Tetapi rencana itu digagalkan oleh Faye. Faye malah memakai cincin yang sama dengan Gaya mengaku kalau dia adalah dari Gaya. Wong lap lawan, kami kilap lawang hari ini. Ganitang the god. Hondi denna at the newer, the garam laid. Wait. Thing I got them. Copper got me the wire. Courting hound on the courting on now. Setelah pesta Liu berhasil mengambil Faye kenapa Faye melakukan ini semua dan di sini Faye langsung membuka topengnya. Dia berkata kalau memang dari dulu dia tak menyukai Liu dan dia hanya berpura-pura baik seperti ini untuk membodohi Liu. Hal itu karena Faye iri dengan Liu. Faye harus berjuang keras untuk menjadi cantik, harus memuntahkan makanan yang merawat dirinya, belajar dia bisa menjadi seperti sekarang karena usahanya dan Faye hanya dengan operasi plastik bisa menjadi populer seperti sekarang. Karena hal itulah Faye berencana untuk menentukan Liu. Long tercapai, kutesudah kalian. Tekok kebenaran hapatan. Tiket maka kita pak fun. Lawak. Dan hobahan. Anu sudah pai. Hap meguk yang. Dan kami nasa yan swat lebih lawak. Hodi dap nakli aku yang denai. Dong dap mi gabin huan wai. Lo kaya mi bulan ya.
Setelah mendengar itu Liu pun baru tersadar kalau apa yang dikatakan guys selama ini benar. Faye hanya membohongi dirinya dan selama ini Faye bukanlah orang yang baik. Lalu Liu pun bercerita semuanya kepada Guy. Dia bilang ke Guy kalau ternyata selama ini dia memang benar Faye memiliki niat jahat terhadapnya. Guy pun menyadari kalau Liu masih tak ingin percaya kalau Faye melakukan hal itu. Liu merasa hancur sekali. Liu tak bisa menerima fakta ini karena menurut Liu, Faye adalah teman pertama yang baik padanya. Dia pun langsung membalas kalau Faye bukanlah teman pertamanya. Dia lanjut cerita kalau ketika SMA tidak Liu mengingat siapa yang selalu mencoba melindungi Liu ketika dibuli. Dia adalah Guy. Dia langsung bilang kalau dia adalah teman pertamanya Liu. Dia juga pacar pertama Liu. Setelah itu Guy pun meminta bantuan kepada Sen dan An untuk mengendalikan Faye. Mereka berempat pun akhirnya berdiskusi bagaimana caranya agar Faye bisa berhenti untuk membuat Liu menderita. Shen bilang kalau mereka berempat harus berhati-hati dalam menjalankan rencana ini karena Faye memiliki banyak sekali followers di media sosial. Jika mereka salah langkah, bisa-bisa para followers Faye akan menghujat Liu. Mereka berempat menyadari kalau Faye mempunyai kebiasaan untuk memuntahkan makanannya. Mereka berempat pun akhirnya berencana untuk mengungkapkan hal itu ke publik. Dia pun memulai rencananya dengan berpura-pura baik memberikan makanannya kepada Faye. Setelah menerima kue dari Guy itu, Faye seperti biasanya memuntahkan makanannya di kamar mandi. Secara diam-diam Liu mengikuti Faye ketika memuntahkan makanannya. Liu pun langsung di sana menggerebek Faye dan bilang, apakah ini yang dimaksud bekerja keras? Guy bawa ke hambat ni makan. We are. Oh hey, I'm the game of our. Just hide on me. Kita may bawa dulu na. Do I get on ham kanami? Ni man sa masyadong puputik na? Kuna public ka. When isip mapobaw ay puputik. Di momen itu Faye tak takut kepada Liu yang telah mengetahui rahasia tentang seringnya dia memuntahkan makanan karena Faye bilang kalau latihan jika Liu mengatakan ini semua tak ada yang akan percaya dengan apa yang dikatakan Liu. Tanpa disadari secara diam-diam Liu sudah merekam semua pembicaraan buruk yang dikeluarkan oleh Faye. Helava Mimi. Hopla the polos Thoy Lodan. Plum with Thoy. Homik hopla. Folk for the never missing for me. Get follow world tonight. Vela wedi hakalagan oife. Kemudian rekaman suara itu bocor di media sosial yang membuat semua orang tahu kalau Faye mencurigai dari Liu. Faye berpura-pura berkenan dengan Guy padahal Guy merupakan pacarnya Liu. Hal itu tentu membuat semua orang dan followers Faye membuli Faye. Tak hanya itu, foto-foto rahasia Faye juga bocor di media sosial dan membuat Faye semakin dibuli oleh netizen. Ternyata yang melakukan ini semua bukanlah Liu melainkan Mimi. Liu langsung menemui Mimi dan berkata kenapa Mimi melakukan ini semua. Mimi langsung bilang kalau dia memang membocorkan rekaman suara itu tetapi dia bukanlah orang yang mencoba menyakiti Faye sampai dibuli seperti ini. Lalu Liu mekot fela. Tulcoi fea. Godi akan sekot hanai roko. Di ai hairu shiwi panga. Okako mengala. Jing lao himikana. ไม่ว่าเฟจะคิดอะไรกับเราเฟก็ไม่ควรโดนทำลายแบบนั้นนะมึงพูดดีมาเราก็ไม่ให้ใครช่วยนั้นเหมือนกันแล้วเราแบบไม่สองกลุ่มดีไหมไปตามหาเฟจะได้ปกป้องเฟทันอีกกลุ่มหนึ่งตามหายคนไปภาพจะได้เรียกตำรวจ Lalu Guy Sen dan Paula pun melacak identitas Moonpit siapa yang memposting foto-foto rahasia Faye secara online. Mereka pun pergi ke kafe tempat foto-foto itu diambil. Staf di sana memberitahu kalau pakaian orang yang mengambil foto itu berbau cuka. Dia kemudian teringat ketika Faye menjatuhkan labu dan Mark membantunya. Meskipun ada kecurigaan terhadap Mark yang merupakan penonton tetapi mereka berpikiran kalau Mark tidak mungkin orang yang mencoba menyakiti Faye. Wait. 为什么？这部分外怕飞啊！我敷衍了我話，我係唔太悲的咯。如果得了問題太大，唔太都人了喂。你咪啲，我那隻係白嘅部飛俾到大，喂，佢幫我上排路吧，問你俾我會落錢咯喂。
Paulai menonton siaran langsungnya, dia menemukan akun yang sering menyebarkan foto-foto Faye bernama Kucing Faye, dan ternyata orang tersebut adalah teman sekelas Faye. Dia seorang pemuda bernama Jerry. Dia juga mengaku kalau dia adalah orang di balik pengguna akun Faye, dan ternyata orang yang menyebarkan foto-foto rahasia Faye itu adalah Jerry. Jerry pun akhirnya bilang alasan dia melakukan itu semua karena dia menyukai Faye dan mengetahui Faye berkencan dengan Guy. Jerry merasa dikhianati karena hal itulah Jerry tak segan-segan melakukan semuanya. Faye mendengar itu langsung menampak Jerry dan menyebut Jerry sebagai seorang yang psikopat. Hawa 正正我諗佢看看嘅嘛，得落得平，看天會了同嘅你都樣，那個看啲話係個能仔嘅嘛，得落。喂，嗱話咩都放我，講飛得係。Tangที่เราเป็นคนช่วยกันมาตลอดแท้แต่ยังไม่จะโดนไก่จับได้เราช่วยกันตลอดแกอยากได้ชื่อโรงเรียนเกาหลีแล้วก็หาให้แต่แกก็ดันถั่วจดเราที่น่าเราหน้าสวยของแกเป็นคนอื่นว้าวตรงนี้อยู่ help ยกที่Faye benar melarikan diri ketika itu karena ketakutan dengan tinggal laku Jerry. Sementara itu Guy, Liu dan yang lainnya mulai mencari Faye yang mencoba bersembunyi dari Jerry. Mereka kemudian melihat Jerry yang melarikan diri sambil tertawa histeris. Nih. Siap. Mereka pun langsung menangkap Jerry dan bertanya apa yang telah dilakukan Jerry. Jerry langsung menjawab kalau dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu menghukum Faye. Liu akhirnya menemukan Faye. Dia pun langsung memeriksa keadaan Faye, tetapi Faye di sana malah mencoba untuk bunuh diri. Dia menggunakan asam di kulitnya. Dia tak menunjukkan wajahnya karena kena asam pikirnya membuat dirinya menjadi jelek. Mereka pun berdebat di sana. Liu langsung menunjukkan kalau wajah Faye tak terkena asam apapun sehingga kulitnya baik-baik saja. Liu juga bilang kalau mereka berdua harus berhenti berdebat tentang standar kecantikan publik yang membuat mereka berdua menderita. Kemelau songfon kita mengatakan mereka dulu berdua songfon asana adu meeting timo kita halaman keblokir kalau diความnama ke halaman ke Fayeเฮ้ยมาสัมความสวยสุรพจน์แต่แผดตายก็เขาว่าไปละเป็นคนจะเป็นคนที่เข้าใจกันที่สุดในโลกเลยด้วยซ้ำนะโลกนี้น่าเกลียดมากอยู่แล้วที่ข่าวเราเริ่มความน้ำแต่เราสองคนอย่าน่าเกลียดไปกับมันเลยนะakhirnya Faye pun lulu dan Liu membawa Faye ke rumah sakit untuk dirawat. Dokter pun bilang kalau kulit Faye yang terkena asam akan baik-baik saja. Hal itu karena Mark sebelumnya menyelamatkan hal itu. Dia sengaja memberikan label yang salah pada botol asam tilap sehingga yang terkena di kulit Faye bukanlah asam. Hal itu menyelamatkan nyawanya Faye. Liu juga memberitahu kalau Faye sekarang tenang karena Jerry sudah dibawa ke polisi. Semenjak kejadian di hari itu, Faye pun akhirnya tersadar betapa baiknya Liu dan Liu juga memaafkan Faye. Mereka pun akhirnya kembali berteman. Akhir cerita menunjukkan momen bahagia Liu bersama dengan teman-temannya dan juga Guy Faye ketika mereka membuat parfum bersama untuk membebaskan diri karena Liu dan Guy tidak memiliki kencan yang proper di pertemuan mereka yang pertama. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melakukan hal tersebut lagi, tentunya sekarang dengan status sebagai pasangan. Mereka berdua mengatakan kalau mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Dan ya, itulah ending dari drama ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.